guys, kita sekarang ada di Balai Warga RT 5. Kepada Pak RW beserta tim juri Balai Lomba Balai Warga di RW 19. Mohon maaf sebelumnya sesuai dengan protokol COVID-19 kepada Bapak RW beserta tim penilai berkenan untuk melakukan cuci tangan. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Batu budaya Batak sama Jawa kita combine ya. Berikut adalah tarian pembuka dari adat Batak. Tarian ini merupakan tarian penghormatan kepada tamu agung yang akan datang ke RW 5. Baik, di sini akan dilakukan pemberian kain ulos kepada Bapak RW kita RW 19. Mohon kepada Pak RW silakan dan Budi untuk membawa ke rumah untuk kain ulos ini sebagai hadiah dari RW 5. Setelah Bapak mau bilang mana? Apa ini? Ini ngapain nih? Waduh, terima kasih. Yang gede dong ambilnya. Sogokan. Sogokan. Yang gede. Sampai habis duitnya. Yang berseragam Pak, ambil. Waduh. Ya. Terima kasih. Ikut belakang kita, di belakang. Agak unik nih sambutannya. Dipakai aja Pak RW. Pakai aja Pak. Baik. Pak dipakai Pak. Dimatiin. Ini dikembaliin ke siapa? Biar nggak apa-apa Pak. Sayang. Baik, kali ini RT 5 akan menghias balai warganya itu dengan tema pejabat ya, peranakan Jawa Batak. Ini bukti kami bahwa RT 5 bisa hidup rukun, berbineka tunggal ika. Sesuai dengan Indonesia udah 75 tahun, udah dewasa. Jadi kami di sini pun juga sama bertoleransi antar suku, budaya, agama dan ras. Tidak ada perbedaan. Ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu
gabungan semua, ada Jawa, ada Batak, ada Sunda. Di bagian atas ini adalah daun ulang. Ini adalah kain jarik ya, kain jarik dari Jawa. Semua bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan semua, daun ulang semua. Ini adalah sumbangan dari ibu-ibu warga RT 5. Baik, ini adalah toprak ya, simbolis dari warga RT 5. Kami merindukan anak-anak untuk bisa bermain nanti pada saat COVID sudah berlalu ya. Mudah-mudahan perayaan 17 Agustus berikutnya bisa kita melakukan lomba lagi untuk anak-anak dan bisa dikenang nanti ke depannya buat mereka. Di bawah itu ada foto gambar dari peta Indonesia ya. Terus di sini juga ada sajian dari Batak ya, khas Batak. Ada kain ulos ya Pak ya. Di sini kami menggunakan kain ulos. Yang di sebelah sana itu kain ulos dari beberapa warga menyumbang untuk para warga kita. Dan di sini juga ada apa namanya hiasan-hiasan dari Batak, khas Batak. Dan sebelah kanan juga di sini ada peta. Ini peta dari peta Indonesia, di mana kita mengambil peta ini. Di sini simbol menyatukan Nusantara kita, yaitu bangsa Indonesia. Di sini juga ada makanan-makanan khasnya, mungkin bisa dilihat. Di sini adalah rebus-rebusan, yaitu ada jagung rebus, ubi rebus, ada juga singkong rebus, edamame dan pisang, ini khas Jawa. Dan di sini ada kue namanya kue apa? Pohul. Apa? Pohul. Apa ini? Oh, Dari ketan kayak getuk ya? Beda ya? Mirip. beras. Tepung beras. Tepung beras. Kayak dongkal. Oh, dongkal. Dongkal dong. Oh iya dongkal, iya tahu. Ini dari beras. Itu dalamnya itu gula merah. Gula merah. Merah ya. Iya. Enak banget. Yang ini Pak, ini Pak. Yang sebelah sini juga sama khas Batak. Ini dari Ombus. namanya Ombus. dari Waduh. beras juga Pak. Iya. Nanti boleh Pak RW dan tim juri Iya, makan. untuk duduk di sebelah sana dan untuk mencicipi ini. Iya. Ini sumpah dah. Ada mie juga. Ini harus tahun depan harus ada lomba kuliner daerah. Ini keren banget. Ini kalau saya di Betawi namanya dongkal. Dongkal. Iya. Mirip. Pak ya? Sama mie-nya belum. Ada mie. Apa ini? Tapi ada mie-nya juga Pak. Oh ini. Bapak minta coba lagi. Kalau terbilang ini kayak apa ya? Apa ini? Kayak kue utik gitu. Ini Di namanya dalamnya mie gomak. kue bolu. Mie gomak. Mie gomak. Oh. Ini mie-nya besar. Wah. Udah kayak kue tiaw. Mie-nya besar Pak. Oh, spaghetti. Spaghetti. Jangan besar Pak. Ini sengaja dibikin dari ketan. Oh gitu. Ya Pak ya, lengket Pak ya. Kan main. Mantap dah. Ini apa ini? Ketan langsung. Kali ini mana dia? Mana dia?
beras ketan kan nih? Iya, iya. Tepung beras, Pak. Mulai tepung lagi, ketan. Ini nggak terlalu manis kita tuh Pak. Benar, Pak. Manisnya Setiap festival makan, ini makanan ini satu aja. Sebenarnya ada dua lagi makanan yang lebih khas makanan berat ya. Namanya asik. Asik. Apa tuh? Kita nggak ada yang kerjain Pak. ulang. Ini namanya pohul. Ombus. Ombus, pohul. Namanya Ada satu lagi di sana Pak. apa tuh? Mie goma itu berasal dari Batak juga. Ombus, pohul. Iya. Mie goma. Ya, Ya, mie goma. Goma. Gomak itu artinya rauk. Gomak tuh ada rau. Iya, dirauk. Gomak. Dirauk. Ya, dirauk. Jadi cara makannya Pak, ini dicampur, diaduk satu, tinggal makan. Rasanya jus. Jadi gomak. Iya. Kita Dicoba. buktiin gomak. Oke. Belum Bapak. Oh, belum? Ah, gimana? Apa itu? Ini sambelnya. Oh, itu sambalnya. Mungkin kepada juri yang lain silakan untuk mencicipi. Mungkin pada tempatnya Gomak. Ini susah loh. bisa membantu. Oh gitu. Iya. Ya, silakan Pak. Kalau di sana jualnya dia nggak pakai sendok-sendok gini Pak. Oh, iya. Ambilnya begini. Oh, gitu. Makanya dikatakan rauk. Nah, jadi namanya mie gomak. Mie rauk. Coba dulu Pak, sedikit nanti bisa ditambah. Oh, Ada sendok. Ini Pak. sumber telur. Ya, kasih telur. Sumber telur. Kalau ini bisa dicampur daging, bisa ditambah macam-macam Pak. Ini rasanya gurih. Ya, Nih, ya. Campur lagi pakai ini Coba Pak. ya, kita Bisa cobain. pakai ini lagi Pak. itu apa itu? Ininya tauconya. Tauco. Oh, Ya, tauco. tauconya biar ada rasa-rasa pedasnya. Kalau kurang pedas bisa ditambah Pak. Coba. Gimana rasanya? Bagaimana Pak? Dominan gurih. Karena ada santan kali ya. Iya betul. Ini mie-nya mirip spaghetti, Iya, lembut, spaghetti. kenyal. Ini dikatakan spaghetti orang Batak. Terus kemudian Batak. secara tekstur rasa Iya. ini spicy banget. Iya. Kita cobain. Iya. Keren. Harus coba kawan-kawan. Iya. Nggak ada obatnya. Bagaimana Pak RW? Mantap? Silakan kepada para Oke, saya nyobain dah. Ini namanya apa tadi? Nggak tahu dah, pokoknya makanan Batak. Tapi seperti spaghetti ya, spaghetti Batak. Dina perjodoh dai nangi butono
Saya ya tadi saya sampaikan nyesel saya. Saya terus terang underestimate. Kawan-kawan tanya, udah survei BWRI mau apa? Udah. Gimana menurut BWRI? Pantun biasa. Sengaja Pak. Iya. Kemudian berapa jam sebelum tadi penilaian sempat edar sebentar. Saya pikir ini apa nih yang mesti saya sampaikan untuk BW5. Secara konsep sih saya menarik. Hari ini saya perlu satu juru bicara nanti yang akan kita tanya untuk 1-2 pertanyaan. Tapi jujurnya saya sudah menetapkan setidaknya di hati saya, walaupun nggak saya sampaikan. Penilaian kita ini akan dilakukan secara daring, secara online, kawan-kawan pengurus dan ada yang lagi yang di luar. Penilaian ini tentu nggak semata bergantung dari penilaian subjektivitas saya pribadi. Tapi sejujurnya sudah ada 2 BW yang saya pikir ya begitulah. Datang ke sini dengan penyambutan kayak gini, kalian tortor ini bikin saya berubah pikiran. Ini gila banget. Seumur-umur saya ini kan baru itu musik kenapa ya kayak gini ya? Itu musik kayak ada magisnya. Kita ngedengerin tuh rasanya pengen goyang terus. Itu keren. Iya, betul. Kebawa ya Pak. Pak RT ini juru bicaranya tadi siapa nih? 2 pertanyaan kali ya. Nah, ini pertanyaan yang saya tanya ke semua panitia hias dewa. Coba tunjukin sama saya di mana unsur daur ulang yang melekat di balai warga RT 5. Mana? Coba Bu Pina, mana aja? Di mana aja? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak RW, di sini kita hampir semua sebenarnya daur ulang karena bahan-bahan yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai itu dipakai di balai warga ini. Seperti tadi yang Pak Iqbal bilang dari awal bahwa balai warga kita yang sebelah sini yaitu dinamakan Balai Joglo, dia menggunakan khas Jawa, perpaduan Jawa Timur, Jawa Barat. Di sini sebelah sini. Cobek isi sambal. Oke. Di sini Pak RW saya jelaskan sedikit. Ini ada gerabah. Gerabah ini dari Jawa, dari Jogja khususnya. Di sebelah sini, di sini ada konsep daur ulang. Daur ulang di sini ada karpet dari kain perca, ada juga jam. Ini jam itu dari kerang laut. Lalu di sini ada tempat tisu. Tempat tisu ini dibuat dari pelepah pisang. Lalu di sini juga ada figura, ada tempat-tempat hiasan, itu juga sama dari pelepah pisang. Selain itu, sebelah sini ini ada piring-piring bekas kue. Kebetulan kita punya bekas acara-acara sisa-sisa dan akhirnya kita berpikir bahwa ini masih bisa kepakai dan akhirnya dicat. Nggak percaya tuh saya sisa beli kali itu mah. Enggak, ini sisa tapi memang sisa-sisa dicampur dengan yang sudah sobek-sobek. Oh. Pak RW bisa lihat di sini ada sebagian yang sudah sobek-sobek. Nah, lalu di sana ada tampah. Tampah itu di sumbangan dari beberapa warga bekas di rumahnya masing-masing yang sudah lapuk-lapuk. Jadi supaya kelihatan cantik, maka saya berinisiatif untuk mengecat bawahnya. Nah, lalu di sana ada bola-bola. Itu sebenarnya bola-bola anak-anak kita, Pak. Cuman bolanya itu berwarna-warna dan karena kita konsepnya ingin merah putih, akhirnya kita cat merah putih. Jadi seperti baru.
Sebelah sana ada juga botol-botol bekas. Mana botol bekas? Botol bekas di sebelah, ya, di pinggir sini Pak, sebelah kiri. Ini juga sama botol bekas aqua. Botol bekas air mineral malah. Di sini juga dibersihin, dicat, lalu kita pajang di sini. Itu bukan beli botol bekas dicat ya? Bekas-bekas memang beneran ketika kita ada rapat itu kita kumpulkan. Iya betul. Sekarang kan libur ya, kita benar-benar bisa dapat banyak. Iya. Kawan-kawan panitia kasih aplaus ini buat ibu. Terima kasih. Keren banget. Nah, ini Pak bisa dilihat ini hasil chat-chatan kita nih. Nah, oke. Oke, Bu, Pak, saya juga mau kenapa? Oh, pekerjaannya. Ini 1 minggu dan dari pagi sampai maghrib. Seminggu dan dari pagi sampai maghrib kita merencanakan ini dan ini kerja keras, tangan-tangan dingin dari ibu-ibu semua. Iya dingin. Memang iya dingin tangannya. Tangan dingin dan tangan hebat dari ibu-ibu semua. Selain itu saya juga mau menunjukkan sebelah sini, Pak RW silakan. Di sini ada apotek hidup. Nah, di sini kita menanam berbagai macam apotek hidup. Ini ada serai, kunyit, terus lengkoas, terus ada jahe nggak ada ya. Ini ada sirih merah, sirih putih, tomat. Ini nyambung nyawa namanya. Sambung nyawa. Sambung nyawa, maaf. Yang sebelah sini kemangi. Ini pandan. Nah, iya. Ini juga boleh dilihat Bapak RW. Di sini juga kami menggunakan bekas cat untuk dijadikan pot bunga. Aglonema ini mahal ya. Iya, mahal ini betul. Butuh perjuangan. Tapi tidak apa-apa Pak. Potnya Pak bekas RW dan tapi tim. isinya aglonema. Lo bukan kaleng-kaleng itu. Iya. Ya mungkin cukup itu saja Pak daur ulang dari kami. Sudah cukup banyak sih kalau menurut kami. Ya ini Bu, Bapak-bapak, kalau ngelihat kawan-kawan itu lagi pada main HP, itu bukan main HP. Itu lagi melakukan penilaian, karena penilaian kita dilakukan dengan aplikasi, jadi dilakukan secara daring, kemudian secara otomatis itu mengakumulasi. Jadi mereka ini sedang melakukan penilaian, bukan main HP atau mengabaikan penjelasan dari Bu Vina tadi. Tapi saya pengen nanya satu nih Pak RT. Ini harus Pak RT nih yang jawab. Ya silakan Pak RT. Satu aja. Gimana? RT-nya berapa? Beneran ya? Alhamdulillah lewat dari itu, Pak. Lewat dari apa? Lewat dari anggaran. Boleh saya tambahin nih. Tapi berkat kekompakan Pak. Pak RW, mungkin ini menghias balai warga hanya sebagian kecil dari kegiatan kami. Jadi sebelumnya kita ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Pertama program RT 5 ini adalah mengganti seluruh lampu dengan LED. Jadi Pak RW, semua lampu LED yang ada di RT 5, lampu itu sekarang semua udah LED. Mungkin pertama di RW 19 Pak RW. Wah, luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Bukan main. Udah semua, Pak. Udah semua Pak RW, LED semua. Ada 18 titik yang kita ganti dengan LED. Tapi terangnya gimana? Terangnya luar biasa. 50 watt, 100 watt. 100 nanti malam boleh dicek Pak. Oh nanti malam saya kunjung betul. Boleh. Seluruh PJU di RT 5 semua sekarang udah pakai LED. Ada berapa tiang? Ada 18. Semuanya diganti. Semua LED. Yang mati, yang hidup kita ganti, yang baru semua LED. Kan main. Iya. Buang semua bakasnya semua. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kita melakukan pertama pembuangan sampah-sampah. Oh, kayak yang kemarin itu ya. Betul, ada di beberapa titik itu kita udah buang semua, lagi bertahap. Yang keduanya kita ada renovasi sedikit di balai warga. Mana yang direnovasi? Bagian atas. Pak RW minta dipertahankan. Iya, saya suka idenya nih. Nah, ini kan etnik banget nih apa bilik ini bilik bambu nih. Enggak semua balai warga punya ini. Tapi atasnya udah diganti. Oke.
Ada perubahan Pak RW? Iya, tambah ganteng balai warganya. Walaupun belum sempurna, tapi ini saya apresiasi buat warga RT 5 Pak. Tepuk tangan Pak RW. Kenapa? Lagi masa pandemi kami masih bisa melakukan sistem paket seperti di masjid ya kegiatan. Kami udah 2 gelombang sistem paket. 1 gelombang senilai kalau dirupiahin sekitar 20 juta, yang kedua 15 juta lebih. Kan main. Alhamdulillah untuk yang tahap kedua kami lelang hanya cukup 2 hari, 15 juta lebih. Selesai. Ya terkumpul Nggak bisa masa ngomong lebih. lagi. Udah speechless, nggak bisa ngomong lagi. Ya walaupun kami terus terang ya, kami tidak berani melakukan pengambilan dengan jatah setiap warga berapa, cuman karena kondisi pandemi kita lempar. Saya tutup mata, takutnya ini tidak terkumpul dalam masa pandemi. Tahunya 2 hari lunas Pak. Nah, ini. Ngeri banget dari kalau udah bergerak. Iya, people power. Ya akhirnya ya alhamdulillah lah kami bisa melakukan ini semua berkat dari dukungan warga-warga semua. Pengurus hanya wadah saja meneruskan. Yang bergerak warga. Semua warga. Ini gerakan warga yang bukan tibang-tibang kalau orang Cilangkap bilang ini. Luar biasa, terima kasih. Tapi ada pertanyaan kedua yang mesti dijawab. Mana Bu Vina tadi? Nah, ada Bu Vina. Coba. Ini harus Ibu nih yang jawab. RT aja Pak. Ya boleh Bu RT juga jawab. Iya, mana Bu RT? Bu RT. Iya, Bu RT Buntaran. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan wajib dengan nilai 10 karena poinnya ada 10, setiap poin masing-masing 10, jadi totalnya 100. Tentu ya nggak ada nilai sempurna lah. Bu RT, Ya, Pak. salah satu syaratnya itu ada unsur budaya Nusantara, etnis budaya Nusantara. Kita sih udah ngeliat pejabat peranakan Jawa Batak. Bisa jadi juga pejabat pemuda zaman batu yang udah tua-tua. Coba bunyiin lagi, mana sih etnik budaya Nusantara yang melekat di objek balai warga kita ini, coba. Jadi ini kan budaya Jawa. Budaya Jawa itu terkesan dengan joglo. Oke. Joglo kita kebetulan pas banget dengan nuansa yang atasnya bilik. Dan ini ada pilar-pilar langsung dari jati ya Pak. Kemudian karena ini jati sudah terlihat dari atasnya, kita tambahkan dengan budaya Jawa dengan jarit, kalau kita bilang itu zaman dulu. Dan jarit ini adalah semua bilang dari warga, ini berasal dari mana? Semua dari orang tuanya. Jadi budaya kita itu Jawa warisan, benar-benar warisan. Warisan jaritnya. Kemudian juga untuk mainan congklak. Mainan congklak itu budaya banyak orang yang bilang dari manapun memang ada. Tapi kebanyakan orang di Jawa itu banyak yang bermain congklak. Ada itunya, boleh Pak? Ada bijinya betul. Ya. Ini sapu maksudnya apa, Bu? Nah, ini sapu adalah daur ulang karena dari padi. Ini dari padi yang kemudian dijadikan Oh iya, sapu. tahu. Jadi unsur daur ulangnya kita ambil dari pengrajin karena kita sendiri mau bikin serapu itu susah pasti dengan waktu yang singkat. Kemudian etnik Jawanya itu kita ada gerabah. Gerabah ini biasanya dipakai untuk makan gudeg. Nah, gudeg di sini itu berasal dari Jogja. Dari Jogja, kendil-kendil itu memang tidak kami isi Jogja karena tidak kami isi gudeg karena memang kalau kita isi gudeg bakalan waktu yang setengah jam itu nggak akan bisa sampai. Jadi kita ambil makanannya untuk Batak, dari makanan khas Batak, ombus-ombus sama tadi yang Bapak. Iya, ombus. Ya. Terus sama satu lagi apa tadi? Pohul. Pohul. Ombus, pohul, sama Sama mie goma. gomak itu artinya diremes gitu ya? Ya. Diraup pakai tangan telanjang gitu ya? Oke. Ya. Gomak.
Kemudian kita ini yang dari Jawa. Ini nyeting begini nih sejak kapan ini nyeting begini? Jadi kita tadi mulai bikin untuk ininya pagi. Coba tadi yang mana? Bu Bu Dewi. Dewi, yang tadi mau dikenalin yang belum ada di sini tadi. Apa Isak, namanya? Isak itu. Apa namanya? Lepak ya? Nama Lepak. bahasa Bataknya, Pak? Pulut. Pulut. Nah, coba. Ini tante Tani pakai ini tante. Depan. Oh, pulut. Kalau di kita barangkali apa yang dekat sama ini? Kalau di Jawa? Bugis. Oh, bugis, kue bugis. Jadi ya sebenarnya sih makannya pakai tangan, Pak. Nah, nanti dicuci tangannya, Pak. Bugis itu. Bugis. Ini kue dahsyat banget rasanya. Ini satu kata nih sama nih, nggak ada obatnya. Biar semakin lengket. Nih kelakuan siapa nih? Bikin sendiri. Iya, Pak. Kalau nggak dibikin nggak jadi, Pak. Iya. Iya. Kalau mungkin disulap, Pak. Dibuat. Minum Pak, minum. Wah ini keren banget kan. Keren, Pak. Bu Maria, pasti ibu nih ikut campur nih. Ngaku aja. Non kolesterol kita juga bikin untuk rebus-rebusan. Karena kita kebanyakan ibu-ibu dari ibu-ibu muda sampai lansia istilahnya gitu ya Pak ya. Kita bikin untuk non kolesterol berupa rebus-rebusan dan memang itu konsep dari biasanya orang Jawa. Kalau setiap kali sarapan itu kita biasanya kalau di Jawa ini namanya pohung atau singkong. Apa tadi? Pohung. Pohong. Kalau di Surabaya itu biasanya pagi sarapan pohung itu sama teh manis biasanya. Bu, tar nih. Siapa nih yang bisa jawab? Ini pertanyaan di luar konteks betul. Pak Iqbal, ini jawab dulu nih. Ini sih lebih ke saya penasaran ya. Ibu ini kita lagi dalam masa penilaian ini kawan-kawan lagi nilai ya di online. Ini saya penasaran, tapi ini di luar konteks penilaian. Udah ngaku aja deh sekarang mas saya Pak Iqbal. Itu like sebanyak itu tuh bagaimana ngumpulinnya? Tahunya Pak RW ngeliat juga likes ya. Masa dari saya tuh mantau betul RT5 karena salah satu video yang saya suka juga, makanya saya komen di situ. Dari 58, 100 sekian, 200, 500, sampai ribuan itu gimana coba deh ceritain. Saya bilang nggak beres ini. Saya ada bilang sama kawan-kawan di penilai ini ada sesuatunya nih. Ini pasti dia beli nih, beli likes nih. Boleh tambah dikit Pak. Maaf ya Pak ya. Ini ibu-ibu walaupun pekerjaannya ibu rumah tangga, tapi grupnya banyak. Keren nih. Terjawab nih kelakuan ibu-ibu. Ya, RT saya sendiri itu bisa mencapai 50 grupnya. Woi. 20 kali 50 udah berapa Pak? 100. Biasa. Ini kata 50 deh buat ibu-ibu ini impiannya ngeri banget. Bu RT yang lama, Bu RT hormat. Ini lebih banyak ini. Dia kalau selebritis aja dia undang semua dia. Banyak Pak. Jadi benar-benar jadi itu kita kasih ke ibu-ibu semua dan rekan bapak dan anak-anaknya semua. Jadi tidak ada beli membeli di sini. Pak Yudi, like terakhir berapa? Hah? Like terakhir berapa? Kita dulu bukan. Coba lihat. Ada yang ingat nggak like terakhir berapa? 6.000 lebih Pak. 6 ribuan ya? Kan main. Warga RT 5 saya paham betul populasinya ada berapa. Nggak sampai 200 orang. Itu 6.000 dari mana? Pak RW bisa lihat juga selain likes-nya view juga. Jadi RT 5 itu kalau dilihat, kalau mau di compare yang lain monggo, selain likes, view-nya juga paling tinggi. Iya betul. Berapa terakhir view? View-nya sekarang mau mendekati 5.000. Luar biasa. Keren. Sekarang saya mau tanya, itu video kelakuan siapa? Nah, video itu sendiri ini. Dalangnya mana dalangnya? Nah, Mana dalangnya? Ini dalangnya. Mbak siapa namanya? Kristin Pak. Christine. Mbak Christine di blok berapa?
Suaminya siapa? Pak Arianta sendiri. Oh, Jawa Batak nih Pak. pejabat juga. Asli pejabat. Coba jelasin tuh Bu Sembiring itu kira-kira apa sih yang mau disampaikan di video itu, kok seru banget, ada bocah buang sampah terus, coba ceritain. Jadi sebetulnya itu adalah apa rasa ini kami ya, apa kerinduan kami sebetulnya yang kami sampaikan lewat anak-anak itu. Jadi kita tuh pengen 17 Agustus itu kayak biasanya ada lomba-lomba gitu kan, tetapi nggak bisa kondisi saat ini gitu kan. Nah, kalau karena itu makanya kita bisa tercermin dari anak-anak, kemudian gimana sih caranya biar kita tuh tetap menunjukkan rasa cinta tanah air kita gitu. Akhirnya kita bikinlah video itu, yaitu untuk uji cinta tanah air kita hormat kepada bendera, dan kemudian dari anak-anak itu kemudian nanti tersampaikan menular kepada warga yang lain dari beberapa generasi. Kalau Bapak lihat videonya kan ada video hormat ya, itu dari kakek-kakek Lintas generasi. Iya, yang pertama kakek-kakek, yang kemudian yang kedua ibu-ibu muda, yang terakhir adalah anak saya. Aplaus dulu nih buat Sembiring. Terima kasih Bu. Ini terakhir pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga ini mah bukan pertanyaan ada poinnya, ini mah 0 poin, nggak ada poin. Ini mah pertanyaan ngomong kosong aja. Tim penilai ada 9, kewenangan tidak ada di saya. Saya juga minta pendapat ke banyak orang, ada psikolog, ada pendidik, ada banyak ahli. Konsep BW ini maksudnya, kita bukan cerita video. Tentu saya amazed aja dengan apa yang saya lihat hari ini. Bu, kalau seandainya bila mana jika BWRT 5 ini dikukuhkan jadi BW terbaik se-GTP, siap nggak jadi tuan rumah tanggal 30 untuk seremoni penutupan HUT RI? Siap. Saya mungkin akan undang beberapa orang, camat, Pak Lurah, anggota dewan, ya kurang lebih ada 30 sampai 40 orang. Nggak banyak. Spektakuler dari yang tadi Pak. Iya, untuk konsumsinya nanti saya yang siapin uangnya. Itu kalau tapi minimal kan memang salah satu skenarionya yang menang sebagai lomba BW terbaik itu menjadi tuan rumah di acara puncak penutupannya. Jadi saya harus minta kesiapan itu. Sebenarnya saya nggak mau katakan ini karena sudah ada 2 tadi, tapi ini agak mengganggu pikiran juga. Iya, barangkali itu ibu-ibu. Saya mengucapkan terima kasih, tortornya luar biasa, konsepnya juga ini seirama lah, konsep peranakan Jawa Batak. Makanannya juga satu tema, ini keren banget. Satu kata barangkali ini buat RT 5, dahsyat. Kita sejak merdeka yuk 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.